Sidang jemaat kekasih Tuhan, Tuhan itu sungguh besar dan tiada bandingnya. Ia sungguh berkuasa menyatakan kasih setianya bagi setiap orang. Karena kuasanya kita masih diperbolehkan untuk menyembah Dia di dalam kekudusan. Mari datang padanya dengan penuh sukacita, menyembah Allah yang akbar dengan tema bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama melakukan hari Minggu, hari yang mulia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Amin. Silakan sidang jemaat duduk. Bersama-sama kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kuketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Amin. Mari kita menyiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Bacaan kita yang pertama dari pertama Samuel ayat pasal 3 ayat 1 sampai ayat 21. Dan bacaan yang kedua dari pertama Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayat 20. Bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Setelah kita menemukan bacaan ini, sebelum kita membacanya mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Allah yang kekal, Tuhan yang terus memelihara dan mengasihi kami. Di hari Minggu ini ya Tuhan, adalah hari yang Engkau tersendirikan. Kami boleh bersekutu bersama-sama, meskipun kami harus ada di rumah,
karena pandemi COVID-19 ini. Namun kami terus meyakini bahwa Engkau ada di mana-mana. Engkau ada di rumah kami. Engkau ada di dalam hati kami. Olehnya itu Tuhan, Engkau kuasai kami saat ini. Buka hati dan pikiran kami. Dan Roh Kudus-Mu akan berkuasa atas diri kami masing-masing. Bapa di surga, hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ini. Engkau sendiri akan berkata-kata melalui mulut hamba-Mu. Sehingga firman-Mu ini akan menjadi pegangan kami yang kuat. Untuk terus mengimani dan percaya kepada-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang menguasai hidup kami dan mengasihi kami sepanjang waktu. Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang memohon kepada Bapa di surga. Amin. Pertama Samuel pasal 3 ayat 1 hingga ayat 21. Firman Tuhan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapat Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kupirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli,
Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semua itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Amin, firman Tuhan. Bacaan kita yang kedua terambil dari pertama Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20. Judul dari bacaan kita, Nasihat terhadap percabulan. Firman Tuhan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi keduanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membinasakan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Haleluya, haleluya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Firman Tuhan, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret."
Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita di minggu ini adalah bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Lobok lan pantaranakan apuang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mengakui dan mempercayai adanya Tuhan, dia akan yakin bahwa Tuhan itu sangat sempurna dan dirinya tidak sempurna. Seperti kita pada saat ini. Kalau kita mengakui ada yang lebih berkuasa dari diri kita, mestinya kita mengakui bahwa kita tidak berkuasa atas yang berkuasa itu. Segala keberadaannya akan diketahui oleh Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Melihat itu. Kita tidak pernah melihat Tuhan secara kasat mata. Tetapi pasti Tuhan melihat dan mengetahui kita, bagaimana kita, siapa kita, dan apa yang ada di dalam hati kita, pikiran kita, Tuhan tahu. Itu yang diungkapkan oleh seorang pemazmur dalam Mazmur 139 tadi. Tuhan hadir dan menyertai juga menjaga dan memberkati serta menuntun pada jalan yang benar. Pemazmur mengakui Tuhan tidak pernah mengantar kita dan menuntun kita pada kebinasaan. Jadi kalau orang berbuat salah atau berbuat yang tidak baik, berbuat tidak benar, itu bukan tuntunan Tuhan. Tapi itu adalah tuntunan kuasa lain yang ada, yang ia ikuti. Karena itu saudara-saudara, seorang Hana, yaitu ibu Samuel, dia mengalami sesuatu dalam hidupnya yang ia yakini bahwa sesuatu
akan terjadi di dalam hidupnya mungkin tidak terjangkau oleh pikiran manusia, tetapi bisa saja dilakukan oleh Allah. Karena itu setiap kali Hana masuk di dalam bait Allah, Hana selalu berdoa meminta kepada Tuhan untuk memiliki anak. Dan kerinduan Hana itu terpenuhi, terwujud lewat kelahiran Samuel. Hana pun berjanji untuk menyerahkan Samuel itu kepada Tuhan, dan Hana membawanya ke bait Allah di Shilo dan diasuh dan dibimbing oleh seorang imam, yaitu Eli. Imam Eli membimbing dan menumbuhkan Samuel di dalam bait Allah. Ketika itu Samuel tidak mengerti dan belum mengetahui bagaimana keberadaan Tuhan di dalam hidupnya. Suatu malam Tuhan memanggil Samuel. Tapi Samuel tidak mengerti itu adalah panggilan atau suara Tuhan. Lalu Samuel lari kepada Eli. Di dalam panggilan yang ketiga, barulah Eli memberitahukan kepada Samuel bahwa jika masih ada suara itu kembali memanggilmu, engkau menjawab, "Ya Tuhan, berbicaralah, aku mendengar." Di bawah bimbingan Eli, Samuel boleh bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil Samuel terakhir kali, Samuel menjawab, "Ya Tuhan, berbicaralah, hambamu mendengar." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat 51 adalah pemanggilan murid-murid oleh Yesus. Yesus bertemu dengan Filipus, dan Filipus dipanggil oleh Yesus menjadi seorang murid. Kemudian Filipus pun memanggil Natanael. Filipus bersaksi kepada Natanael tentang apa yang tercantum, apa yang dibaca, apa yang diketahuinya di dalam kitab Taurat. Apa yang disampaikan oleh Musa di dalam Taurat dan apa yang dituliskan oleh nabi-nabi yang lain disampaikan oleh Filipus kepada Natanael. Filipus berkata, bersaksi, "Kami telah melihat yang dituliskan oleh Musa, yang tertulis di dalam kitab-kitab Taurat, yang dituliskan oleh para nabi-nabi tentang Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Ada pemahaman yang ada di dalam pikiran Natanael. Kota Nazaret adalah kota kecil, kota yang mungkin ada di kampung. Tidak mungkin sesuatu yang besar akan muncul dari kota itu. Tapi Filipus mengajak Natanael untuk terus datang kepada Yesus. Lalu Natanael sesungguhnya heran dan kagum. Kenapa Yesus langsung mengenal Natanael? "Sebelum engkau datang, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Natanael heran. Di mana dia mengenal saya? Di mana engkau mengetahui? Di mana engkau melihat saya ada di bawah pohon ara? Sesuatu hal yang sesungguhnya ingin menyatakan bahwa
Apa yang dituliskan oleh kitab Taurat dan kitab para nabi-nabi tentang Yesus adalah Tuhan. Karena itu Natanael langsung menjawab dia, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Sebuah pengakuan yang keluar dari mulut seorang Natanael yang Yesus katakan orang Israel, seorang Israel yang memiliki kejujuran, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Natanael mengakui melalui apa yang ia lihat, mujizat atau keajaiban yang Natanael lihat, bahwa Yesus melihat dia di bawah pohon ara. Dan melalui situasi itu, Natanael langsung menjawab kepada Yesus, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Apa yang membuat Natanael mengatakan pengakuan demikian? Karena dia mengenal dan memahami firman Allah. Natanael bertumbuh di dalam pemahaman dan di dalam pengetahuan tentang Taurat dan kitab-kitab para nabi. Jadi saudara-saudara, pertumbuhan rohani kita akan terjadi di dalam hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan. Seseorang rohaninya akan bertumbuh dengan baik jika hubungannya dengan Tuhan baik dan benar. Bisa kita lihat mulai dari pemazmur, yaitu Daud di Mazmur 139. Hana, dia adalah seorang ibu yang sungguh-sungguh meyakini dan percaya Tuhan berkuasa atas hidupnya. Yang ketiga, seorang Samuel. Seorang Samuel sejak kecil dibimbing oleh Eli di dalam bait Allah. Sehingga ketika Tuhan berfirman kepadanya, Samuel boleh menjawab di bawah bimbingan Eli, "Ya Tuhan, berbicaralah, aku siap mendengar." Pertumbuhan rohani kita akan tergantung pada pengenalan yang benar terhadap siapa Tuhan itu. Siapa yang berkuasa atas diri kita. Jadi kalau ada orang yang menganggap dirinya Tuhan, dia tidak akan bertumbuh secara rohani. Keberadaan hidup orang percaya akan nampak dalam seluruh aspek pertumbuhan kehidupan atau pertumbuhan hidup rohani. Akan berpengaruh bagi seluruh aspek kehidupannya. Pertumbuhan kehidupan seseorang percaya, seluruh aspek kehidupannya akan dipengaruhi oleh rohaninya. Karena itu saudara-saudara, pertumbuhan kita, pertumbuhan rohani kita sekali lagi sangat tergantung pada pengenalan yang benar akan Tuhan. Kalau kita mengenal Yesus adalah Allah yang pengasih, maka mestinya kita terus meyakini Dia bahwa Dia terus mengasihi kita. Kalau kita meyakini bahwa Roh Kudus itu selalu menuntun kita pada semua kebenaran, maka jangan pernah kita mengatakan, Roh Kudus meninggalkan saya sehingga saya mencuri. Roh Kudus meninggalkan saya sehingga saya korupsi. Roh Kudus meninggalkan saya sehingga saya bunuh diri. Tidak. Roh Kudus selalu menuntun kita pada kebenaran. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, pertumbuhan rohani kita akan bergantung pada bagaimana kita meyakini, bagaimana kita mengimani, dan bagaimana kita menyerahkan seluruh hidup kita
kepada Allah yang berkuasa di dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, seseorang Kristen akan bertumbuh dengan kuat dan teguh bila ia mengenal secara baik siapa Tuhan Yesus yang mengasihi dan telah menebus dia. Kalau Nathanael mengaku, "Rabi, engkau anak Allah," maka hal itu adalah dituntun oleh pertumbuhan rohaninya selama ini di dalam membaca kitab suci. Jadi saudara-saudara, pertumbuhan rohani kita akan sangat dipengaruhi dengan bagaimana kita selalu setia di dalam membaca kitab suci, di dalam membaca firman Allah, di dalam berhubungan baik dengan Tuhan di dalam setiap saat. Sehingga orang yang bertumbuh di dalam Tuhan tidak mudah goyah, tidak mudah terombang-ambing, dan tidak mudah putus asa. Melainkan dia akan berjalan, dia akan bertumbuh, dia akan berpegang teguh pada otoritas Tuhan di dalam kehidupannya. Karena itu di dalam bacaan kita tadi di 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20, Paulus menasehatkan kepada orang-orang yang ada di Korintus. Ada prinsip atau ada motto yang orang Korintus katakan, yaitu segala sesuatu halal bagiku. Mereka dalam percaya Yesus atau menjadi orang Kristen, dia merasa bahwa setelah kita menjadi Kristen, segala sesuatu itu halal. Ini motto atau prinsip ini sangat dipengaruhi oleh sebuah ajaran yang berkembang, yaitu ajaran dari sebuah filsafat yang memisahkan tubuh dan jiwa. Dikatakan di ajaran itu, di filsafat itu, tubuh adalah kotor. Tubuh tidak berarti. Tubuh itu najis. Hanya roh atau jiwa yang penting. Karena itu walaupun dia sudah Kristen, dia menghalalkan atau menghalalkan hal-hal yang haram. Hal-hal yang tidak baik. Termasuk percabulan, menjual diri, atau ya menjadi apa istilahnya bagi kita. Percabulan bagi orang-orang Korintus dianggap sesuatu yang itu hanya kebutuhan tubuh, tidak berpengaruh kepada jiwa. Apakah memang betul demikian? Karena itu Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat Korintus bahwa tubuh dan jiwa itu sama pentingnya. Itulah yang disebutkan di dalam pengakuan Gereja Toraja, manusia secara utuh, tubuh dan jiwanya. Yang diselamatkan oleh Yesus adalah bukan hanya jiwa, melainkan juga tubuh. Karena itu yang diselamatkan adalah manusia secara utuh. Bukan setengah. Bukan manusia setengah. Melainkan manusia secara utuh. Karena itu bagaimanapun kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus mesti bertumbuh dan hidup secara utuh beriman kepada Yesus. Ya moto na Buddha tu tahu pahangadu kaite, mungkin juga kita sampai sekarang ada yang memahami dan tahu pokada Yesus ite. Nakua ya tumale ma gereja kewajiban to na ya tusu kesule miki ma gereja na dem penggauran kadake di pogau ko taoya natama rekenan to. Ya moto na den tu tau nakua joman na ya gereja tu dinai kudus. Kalau kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan kita sehari-hari, itu persoalan hidup. Padahal tidak. Mesti rohani kita dan kehidupan duniawi kita
Kitalah yang harus memperlihatkan, menampakkan bagaimana kehidupan ini secara utuh. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya menghidupi kehidupan ini secara iman untuk terus-menerus meyakini bahwa kita ini orang yang sudah diselamatkan secara utuh oleh Yesus di dalam kematian dan kebangkitannya kembali dari antara orang mati. Nah, karena itu saudara-saudara, pertumbuhan kita sangat dipengaruhi, atau tingkah laku kita, sikap kita, tindakan kita akan dipengaruhi oleh pertumbuhan rohani kita. Karena itu saudara-saudara, Paulus menjelaskan bahwa Yesus menyelamatkan baik tubuh maupun jiwa. Karena itu Yesus telah mati mengganti manusia dan juga telah bangkit untuk manusia. Kebangkitan Yesus dari orang mati adalah kebangkitan untuk menyelamatkan manusia secara utuh. Yesus mati di kayu salib dan dia dikuburkan, namun dia bangkit kembali. Ketika Yesus mati, bukan hanya tubuhnya yang mati atau rohnya yang mati, tetapi Yesus mati secara utuh untuk menyelamatkan manusia secara utuh. Karena itu saudara-saudara, tubuh dan jiwa kita ini adalah hal yang penting. Jadi mestinya seluruh keberadaan hidup kita akan mencerminkan kuasa dan kehendak Sang Maha Kuasa itu, kuasa dan kehendak Sang Maha Kasih itu, yaitu Allah yang kita imani di dalam Yesus Kristus. Allah ada di mana-mana. Pada saat ini kita beribadah di rumah. Pada saat ini kita dibatasi oleh pandemi virus corona. Tapi kita meyakini walaupun kita berada di rumah dan beribadah di rumah, Allah ada di sana. Allah yang kita imani dalam Yesus itu ada di hati kita. Ada di hidup kita. Ada di pekerjaan kita. Jadi jangan kita mengatakan, joman na gereja na itu punga Yesu, yan na jomo jamanta, papa mo dipoga utok kelamelo kelakadake. Tidak. Pertumbuhan rohani kita akan terus memperlihatkan semua kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, mari sejenak kita tunduk di dalam saat teduh. Ya Tuhan, masih sering kami membedakan dalam hidup ini tentang kebutuhan rohani kami, kebutuhan jasmani kami. Namun sesungguhnya jasmani dan rohani kami, atau roh dan jiwa kami, roh dan tubuh kami, adalah sesuatu yang sangat penting. Sama-sama pentingnya karena Engkau telah menyelamatkannya. Ya Roh Kudus, tuntun dan sertai kami, sehingga kami terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, akan Juru Selamat kami. Tuntun kami Tuhan di dalam sepanjang hidup ini. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan kita melalui 12 pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan menyerahkan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 memberikan nasihat kepada kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengiringi persembahan kita melakukan pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat 3. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Puang matua, puang kapenombang kilang kadatuan suruga, makure sumanga siapa pole parai kamati olo malawi miatu totemo kure sumanga ate jona kadami ma adi siapa kinannung masola nasang den nau pa opuang na lendu ipatunduang ko sa penamasallo nayate kadami tontong lobo lan kapatongan angki kitontong umpentoy mendadi misa pentoy ammatoto laul lolangan ni tekatuan kitontong umpa api kitanan ni tujona pa atunduan pa akaboro mi kumuakami teto mi pakaboro mukan tomangkakan ni mila abak ulendo ipuang kipunga Yesu o ambe mamasa do suruga ki panganduan mati kalemi te mintu taummi mintu kombongan la yatu marasanna jolu banua sia umba nanai taummi totemo maadin maadokko umpenombay komi o puang kamu latontong umpasiriyay kamarampasan masolanasang. Tendu kato puang masambayang kamangando mati kalemi tontong umpanganduan ni temintu ukombongan milalum arupa-rupa agang katuan na maarupa-rupa sara pengkarangan tu mikamasian ni pantan si misa-misa. Dan naupa o puangan na tontong ungkarang isituro lalang pa aporayami. Pengkarangan lako padang, jolu to uma, jolu paalak, pengkarangan jolu pasa, pengkarangan jolu kantoro, jolu pasikolan.
malena ma sapiri tukang ngojek, tukang kayu, tukang batu. Mintu na to puang minolo kam mati kalemi, anna kamu tontong umpasiriye kam marampasan, na yate mi asele pengkarangan maadin lana pakemelo ulolangan ni tekatuam mi kamasyanni. Tendu kato puang masambayang kam mangando mati kalemi. Anna pena masallo mi latontong umpatoyang ngiyomay maarupa-rupa penggauran tang situro pa aporayami, pengkarangan tutang nakalo o penami. Pamambelay jomay sipa korupsi, pamambelay jomay kabukuan, pamambelay jomay maarupa-rupa tangga, den daw pa upuang. Andayate may dagarang kande na karang lana na yung pabuutuan ni asele. Muirakan na sisidi iri apa mi par Siria kamarampasan mi pasakke, ladenggay na lang katuan na upuang. Masambayado ka kanong pasambayangan ni temay majelis gereja, unang karan ni temay pengkarangan soya ng pasananteng ko lalukumbongan. Kipangandandu ka tuto maaparenta, kamula tontong umpasiriya kamarampasan no puwang. To maaparentaki, randu ko diyo may madona, sa ko, kampong kamula tontong umpasake, yolu lembang-lembang. Den daw pa niyate, to maaparentaki, tontong matoto, tontong kina, siya tontong paisan barani pataru karangi usoyanan ni temay pengkarangan kaparentan na pomalabi isangami lan kadatuan suruga. Tendu kato puang mangando kamati kalemin pangandoan sang silurangki dio Sulawesi Barat mamuju tu nalambi itejona bala kasanggangan yamat tu bencana alam. O puang mempala akan ni yate may nalambiin na kaatuan sunga, mempala akan no puang lami pakatana. Siya yate may marasan na o puang undaga inal na nay mengungsi kamula tontong usisolan ni. Pasake tutama aparenta, ben ni kakinan na marasan nung tangaran ni. Siya mintu utaumi, umuaden daw pa o puang anayate siuluki jo mamuju tontong kisitulak kilulangan anna maadin sulerapa akatuan na kamu tu tontong napakalaabi. Masambayang aduka kan no puang tontong mangando mati kalemi nayate saki corona maadin toyang lamay kaleki lamay katuangki siya toyang sule male mambela mi sapuyambun ni opuang kumuaden naupa. Anayate agang katuan na taumi, lante nalili Ilino, lante nalili Indonesia, lante tondok Toraya, kamula tontong rinding pala akan nupuang. Masambayang duka kamati olo malaabi imi tontong umpangandoan ni, temay sang silurangki tumarasan na lambi tejona saki corona, laya tumarasan na di daranay dio banua, la dio na rumasaki, o puang kamula tontong umpasaki temay, tumandarana dattoro siya mintu to mi poparea la rumasaki siya keluarga anna mintu na to la naposaruran pa kaboro mi na maadin malike marampa sulit mi siuluki tumarasan lan kamasakian. Tendu kato puang temi sang silurangki tumang kami tambay kaboro ulendu ite saki corona o puang mempala akan ni kumuadaan na yate agan yate untem me lurok ko itu katuan na temi raputallang tu natampe kaboro temay to napakaboro siya umpakaboro ilang may katuan na belan na saki corona sangadin na latontong aming kabatta umpatongang komisyaw sa tuang kumilaluminto katuan na kumakamuman na tupuang siya kamuman na tumakuasa tontong untirolumbang kalaluminto agang katuangki kure sumanga ambe mamase do suruga kipangandoan do kateme minto taumi lante minggu yate mbay den tumpo paranno ite may kakiranganan numuro na tangkisabu si misa amati kalemi kamula tontong umpasakyo puang na tontong paranno untoy manda ikumua yate katuam mi kamasyangkan ni yamo misa agan tulak itoy manda siya laki pakemelo ulo lang ite lino yate lante katuan tumisorongan kan ni anna maadin mendadi katuan malaabi
nakalo penami siala mendadi saruran rongko lako buda tau. Tendu kato puang mangando kamati kalemi umpang nganduan ni temei tomatuang kitulan na agang kamatuan ulendui temei kamalamberan sunga siya buda mo temei kamalam manjo batang kalena mempala akan no puang kumana tontong matoto tontong batta uling kai siya untingay tejo na agang katuan lan na agang kamatuan ulendui usia lanjut kipas sambayan do kayo pong matua kombongami siya mintu utawmi tu na lambi temei maarupa-rupa aagan katuan masus sama sanang o puang kamu la tontong umpasiriyay kamarampasan. Landu kate kami nomban no puang lajo na lubanua lalan nate kombongan. Ki papayan ni temei kurre sumanga usorong batang kaleki siya mintu agang katuangki mendadi pemala di olomi. Ang kamu puang matua tula umpa marimbangan ni siala tontong pasake din na upaanay pakimelolan pa akamayan kombongan na mintu na to na po kabidangan parentami siya lana po sarurang karong kosami lalu katuang kipantan simisa. Kurre sumangambe mamasa do suruga mintu taumi siluki siya kaunami temang kaunang karan ni tepa akamayan lante atu totemo lami pasakke den nau pa niya te mimintu apa kiampui la mendadi misa parea lan pa kamayammi den nau pa upuang anna tontong sa kalelian na sa kabidang-bidangan na tuyo na parentami do te kuli ina padang kurre sumanga puang ya mate tu pasambayang ki pangandoki mati kalemi rampo ki sorongan numpo tete puang ki po Yesu ya mo puang sejuru salama aki amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama melakukan Kidung Jemaat 370 ayat 3. Bersama juru selamat hatiku teguh di lembah dan bukit yang perlu kutempuh. Bersama juru selamat hatiku teguh di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, di rumah dan di mana-mana, pergilah, jalanilah hidupmu dengan percaya bahwa diri saudara adalah milik Allah, dan teruslah memuji namanya yang kudus dengan segenap batinmu, dengan tidak melupakan segala kebaikan yang Allah nyatakan dalam hidupmu ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk sidang jemaat kekasih Tuhan.
Sidang jemaat kekasih Tuhan yang di rumah, demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Tuhan senantiasa memberkati kita, memberi kita kekuatan dan kesehatan. Salam sehat bagi kita semua. Dari Jemaat Termo Manggasa, kami menyampaikan selamat hari Minggu. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.